Yobex, kembali lagi di Tong 2 di segmen Bagara. Di episode kali ini kita akan bedah tas ya Ron ya, bedah tas. Terus mungkin teman-teman ada beberapa pertanyaan yang masuk kemarin. Abang kalau boleh lihat kah apa alat-alat yang sering dipakai? Ya, teman-teman, saya akan pertama buka saya punya tas dan Tong akan lihat definisi apa aja yang dalam gitu. Nah, coba mungkin saya akan buka dari atas ini karena jadi di sini ada kompartemen yang saya bisa taruh barang-barang. Saya akan buka kamera, bukan kamera foto yang saya gunakan, tapi kayak kamera-kamera yang foto saya pakai untuk travel atau foto-foto yang upload di Instagram gitu. Jadi ini saya pakai Canon 700D. Ya, EOS 700D. Terus yang kedua di sini ada Lumix GH5 dengan di sini ada speed booster. Ini dia punya adaptor gitu. Adaptor supaya saya bisa pakai lensa-lensa Canon begitu. GH5 itu dari Lumix ya Ron ya? GH5 itu dari Lumix. Dari Lumix, oke. Jadi saya punya main kamera yang saya bisa gunakan paling banyak 80% video di sini. Oh, di GH5. Ya, betul, GH5. Dan ini kamera Lumix S1 yang saya bisa gunakan untuk foto dan video. Untuk foto dan video, jadi lebih ke hybrid. Ya, betul. Hybrid Foto kamera. video. Oke. Sip, ini untuk body dan ada beberapa lensa yang saya bisa gunakan. Saya akan coba spill up lensa. So, ini lensa yang pertama saya bisa gunakan yaitu lensa Tokina 11 ke 16 mm. Oh, super wide. Super wide. Jadi ini lensa wide yang saya bisa gunakan untuk di kamera GH5. Di GH5, oke. Jadi kamera GH5 dengan adaptor ini lensa Canon, jadi dia masuk di sini terus naik di gimbal. Gimbalnya gimbal saya punya dari Moza Aircross. Goodsen Moza. Jadi ini saya pakai yang Moza Aircross 3. Aircross 3. Aircross 3. Ya. Jadi ini saya gimbal yang saya gunakan untuk video-video yang ya bisa dibilang sinematik gitu. Ya. Dan ini yang selalu di atas gimbal gitu. Oh, jadi GH5 sama lensa wide ini. Lensa wide. Oke. Lebih dramatis ya karena di gimbal sendiri itu kebiasaan juga itu dibutuhkan lensa yang wide juga wide juga, betul. Untuk movementnya supaya tercover. Supaya lebih enak gitu ya. Okay. Betul sekali. Lanjut. Dan lensa yang kedua di sini ada Sigma 1835. 1835 APS-C. Ya, APS-C. Oke. Ini Canon juga. Ada tali-tali. Tidak ada. Ini tali-tali ini saya gunakan karena dia punya karet-karet ini sudah melar, jadi saya pasang tali supaya karet tidak terlepas gitu. Ya, kembali lagi teman-teman karena banyak job. Jadi alat-alatnya juga sering terpakai. Oke, lanjut. Dia sebelah tidak pakai begini, oke teman-teman. Dan ini juga selain dia membantu melindungi karetnya, saya bisa gunakan untuk karena saya lebih sering manual fokus, jadi dia sangat membantu untuk full fokus begitu. Oke, jadi ini handmade full fokus handmade. Betul, dan sangat berguna. Saya tidak melepas. Atau fokus terus berguna jadi. Oke, lanjut. Apa lagi? Berikut di sini ada Sigma 16 mm. Sigma 16 mm. Dan ini buatan dari Sigma untuk kamera Lumix langsung. Oh, for MFT. Jadi ya MFT. Jadi tanpa adaptor dia bisa langsung masuk sini gitu. Oke, Sigma 16 mm for MFT f1. F1,4. F1,4. Jadi ini dia bisa dengan 35 mm kalau di full frame. Ya, untuk teman-teman tahu, MFT itu sensor Lumix GH5 itu menggunakan sensor micro four third yang ekuivalen 2 kali dengan sensor full frame. Jadi kalau 16 mm di micro four third itu hampir sekitar 32 mm, betul ya Ron ya? 32 mm atau setara 35 mm di kamera full frame. Jadi ini yang dia punya APS-C yang crop sensor. Crop sensor. Kalau APS-C itu 1,5 kali kelihatannya ya, 1,5 kali dari full frame. Ekuivalensinya dari sensor full frame. Betul. Dan yang berikut di sini saya punya mic yang saya gunakan. Oke. Kasih keluar semua. Jadi ini adaptor yang saya gunakan di S1. Oke. Jadi S1. Tunjuk ke teman-teman situ. Jadi ini adaptor yang saya gunakan di S1. Jadi dia masuk di body S1 begini dan saya bisa gunakan lensa Canon di sini. Oh, berarti itu adaptornya L-mount. L-mount, ya betul. Oke.
Jadi ini body untuk dia lensa itu L-mount. L-mount. Ya, L-mount. Jadi beda dari semua gitu. Beda, betul. Karena tiap ekosistemnya banyak sekali ya. Bikin pusing. Dan sekarang saya mic saya bisa gunakan. Jadi ini saya punya mic Boya. Dan ini saya bisa gunakan untuk kayak liput wedding itu untuk indoor. Saya lebih gunakan ini begitu. Oke. Ini dengan dead cat-nya ya. Ya, udah satu paket ya. Ya, betul sekali. Saya beli waktu dapat dengan dia punya semua langsung. Dead cat itu busanya itu, teman-teman. Gitu Tapi itu saya bilang kayak bulu kucing gitu. Bulu kucing. Ya, betul sekali. Ini terus ada satu lagi. Ini Synco. Jadi ini mic yang saya bisa gunakan untuk kayak outdoor begitu. Jadi kayak pakai untuk. Oke. Karena dia punya setelan telefoto. Semua ada. Jadi untuk on off-nya dia punya DB. Itu semua bisa di setel dari sini juga. Synco. Ya, betul. Jadi ini Synco. Mic kedua yang saya Dia lebih ke kayak shotgun mic gitu ya? Ya, betul sekali. Oke, siap. Betul. Dan ini dia kabel-kabel. Ya, itu. Terus yang terakhir mungkin di sini ada Oke. monitor. Wah. Jadi ini saya punya eksternal monitor yang saya bisa gunakan. Mungkin teman-teman bisa lihat saya punya postingan-postingan story beberapa. Iya, ada barang yang di atas kamera besar itu. Kamera itu ini di monitor. Jadi ini dia hanya berfungsi untuk saya bisa lihat gambar di sini. Oh, preview. Preview gambar sini. Jadi karena saya lebih senang main manual fokus. Kalau lihat dia punya screen ya. Dia di screen ini agak kecil jadi manual fokus kadang kurang akurat gitu. Tapi kalau menggunakan ini saya bisa langsung dapat untuk manual fokus itu lebih enak gitu. Lebih besar karena view-nya lebih besar gitu. Betul. Jadi saya gunakan eksternal. Terus ini sudah ada ininya ya, sudah ada hood-nya ya. Ya, betul. Ini sudah ada hood. Jadi kalau di luar panas-panas yang shoot di panas-panas, terlalu pantulan sinar matahari karena dia punya ini. Jadi bisa dilihat masih visible gitu. Oke. Mahal. Itu teman-teman mereknya apa itu, Ron? Ini merek Godox. Oke. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu saja. Dan ini saya gimbal. Jadi barang-barang semua ini bisa masuk dalam tas ini gitu. Jadi gimbal dia akan masuk di sini, lensa-lensa di sini, dan body-body akan masuk di atas sini gitu. Oke, jadi seperti luar biasa. Ngomong-ngomong, Ketong sekarang lagi take di studio Inti Foto Padang Bulan. Jadi kalau kamu yang mau foto keluarga, foto indoor, foto wisuda, nah boleh tuh langsung aja datang. Nanti kita cantumkan Instagramnya. Instagram semua WhatsApp di bawah ya, Inti Foto Studio di Padang Bulan. Oke. Sangat lengkap sekali barang-barang. Sip. Sekarang Abang punya tugas. Yang saya biasa pakai kalau untuk tas itu Eiger. Tas Eiger sama, cuma beda tipe. Beda seri aja. Saya punya lebih lama. Ini lebih agak baru sedikit sih. Iya, betul. Lebih bagus, lebih mahal. Tipu sekali. Terus yang saya biasa gunakan karena kebetulan juga saya di bidangnya lebih condong ke video. Jadi saya selalu menggunakan yang pertama tuh gimbal. Saya kira mau yang itu kayak tongkat musa itu. Iya. Gimbal. Jadi gimbal apa itu Bang punya? Saya punya sama Moza Aircross 2, lebih lama juga sih. Oh, jadi ini adik, ini kakak tapi dia lebih tinggi. Betul. Panjang ini. Ini saya punya gimbal Moza Aircross 2, terus saya biasa gunakan karena saya pengguna dua kamera dalam satu project itu saya kebiasaan pakai pikul dua langsung. Betul, 2 kamera jadi gimbal, terus yang satunya biasanya saya pakai monopod. Oke. Ini monopodnya mereknya AOKA monopod, ini monopod karbon, terus ball headnya saya pakai mereknya Tika. Oh, beda berarti ball head dengan monopod beda. Iya, karena belinya juga terpisah. Oke, ini untuk monopod dan gimbal, terus saya kasih turun lagi tasnya. Kayaknya space cukup ini. Ini saya punya body. Saya pakai Sony A7C untuk body pertama. Saya pakaikan rig dari small rig. Terus untuk lensanya sendiri saya punya lensa 50mm f1,4 Zeiss yang untuk Sony. Terus saya pakaikan ND variable. Mereknya KNF. Itu ND 2 sampai 400, ukurannya 72 mm. Ini penting sekali ya, Ron ya. Kalau kita mau shoot di outdoor, di panas picah, jadi kita pakai ND variable sangat membantu sekali. Betul. Terus yang kedua, kamera saya Sony A7 III. Sony A7 III ini kamera yang selalu saya pakaikan di gimbal. Jadi kamera ini tuh yang selalu di gimbal. Stay di gimbal ya.
Terus biasanya saya pakaikan lensa FE Sony 28mm f2. Itu sudah wide juga. Wide, ya kalau untuk ukuran full frame wide lah. Jadi yang seperti saya bilang tadi itu kalau di gimbal kita lebih butuh lensa yang wide. Ya, betul. Supaya pergerakan movementnya itu kita bisa lebih fleksibel gitu. Dramatis juga. Betul sekali. Ini Sony A73 dengan Sony A7C. Untuk body itu dua itu. Oh ya, Sony A73 ini juga saya pakaikan ND variable. Itu mereknya Vodga. ND-nya sama, ND 2 sampai 400 juga sama. Oh, oke. Selain dua lensa yang autofocus ini, saya juga senang main lensa manual. Ini saya punya lensa yang pertama ini telefoto lensa Vivitar 135mm f2. 8 f2,8. Jadi dia punya aperture dan lain-lain semua itu kontrol manual gitu. Manual. Jadi ini lensa vintage, lensa lama. Nah, kenapa saya lebih suka pakai lensa lama? Karena karakter lensanya dengan karakter warnanya itu menurut saya suka gitu. Itu f2,8 konstan. Terus saya pakaikan adapter dari Vodga Konica to neck adapternya. Oh, adapter jadi ini manual. mountingnya beda dengan bukan. Betul, beda. Jadi kita harus pakai adapter lagi. Untuk apa namanya? Untuk dia masuk ke body Sony gitu. Itu lensa pertama saya. Lensa ketiga. Oh, sorry. Maksudnya lensa pertama yang saya body. tidak ya tanpa body. Oke, terus lanjut ke lensa kedua saya pakai lensa manual juga. Wow. Ini lensa Canon FD 50mm f3,5 makro. Oh, oke. Iya, jadi ini close up gitu tuh pakai lensa ini. Betul. Saya biasanya untuk main close up ring, cincin gitu. Untuk wedding. Untuk detail-detail saya pakai lensa ini Canon FD 50mm f3,5 makro. Terus adapternya dari Canon to Nex. Dari KNF Concept. Wow. Jadi bentuk lensanya seperti ini. Kelihatan manual. Tank saya. Iya, besi semua. Nah, yang lensa terakhir saya, satu-satunya lensa zoom yang saya punya, jadi keempat lensa saya ini fix semua. Itu fix lens semua. Jadi mulai dari 50 f1.4 yang autofocus, itu yang Zeiss, terus 28, 135, 50 makro. Nah, ini satu-satunya lensa super wide yang saya punya, tapi zoom juga. Betul. Dia lensa dari Nikon 1835mm f3,5 sampai 4,5G untuk full frame. Jadi di lensa ini tuh sudutnya lebar sekali. Jadi kalau pakai Sony ini memang betul. Nah, karena ini dari Nikon, jadi saya tambahkan dia adaptor lagi dari KNF Concept. Itu adaptornya dari Nikon ke Nex. Iya, betul. Jadi ini biasanya saya pakai untuk handheld atau di gimbal bisa, tergantung kebutuhan. Dan lensa ini juga saya pakaikan adapter ND variable dari KNF juga, ND2 sampai 400. Gitu. Nah, ini untuk lensa-lensa yang biasa saya pakai. Dua body ini dengan 5 lensa yang saya sering pakai untuk wedding. Terus kebutuhan itu beda-beda ya. Betul. Jadi kita masing-masing kita punya karakter. Jadi Miron dengan ekosistem Lumix. Terus saya kalau untuk klip lebih ke Sony. Jadi A7C sama A73. Oke, apalagi ya? Untuk audio Zoom H1 saya sering pakai. Terus yang kedua saya punya Godok Muffling, dia wireless. Yang kita pakai ini Godok Muffling. Terus karena saya itu tidak suka pakai mic yang terlalu besar-besar, karena kebutuhannya untuk di gimbal biasanya, jadi saya pakai Siren, mic-nya kecil. Pakai mic Siren, jadi dia cukup portable. Jadi kalau misalnya saya pasangkan di betul. Kalau A73, gimbal ya dia tidak terlalu berat. Iya, penyimbangannya tidak terlalu susah untuk gimbal, jadi santai gitu. Betul. Jadi tapi kualitasnya juga menurut saya sangat bagus ya. Oke, apalagi setelah itu? Apalagi ya. Ngomong tas ini dia punya parts banyak, jadi tidak ada cadangan memori, baterai. Jadi kalau saya biasanya untuk video saya memilih untuk memakai memori dari Sony Talk yang 64 GB
Write speednya dari 300 ke 299 sama. Saya memakai dua memori ini, Sony Talk 64 GB. Menurut saya memori ini tuh write speednya tuh kencang sekali. Oke. Jadi mungkin dari sini kita akan bahas secara singkat ya Ron ya. Secara singkat. Betul ya. Jadi kenapa kita memilih ekosistem seperti ini? Alasannya. Mungkin ya betul alasannya, terus pertimbangannya seperti apa? Iya, betul sekali. Miron, ekosistemnya bermacam-macam ya Ron ya. Iya, tapi mainly Lumix. Mainly Lumix. Jadi kalau saya lihat di sini ada Canon 700D, tapi 700D. Like kamera ketiga yang saya gunakan untuk foto-foto aja gitu. Oke, jadi ini lebih fun, gitu. Lebih fun. Ya. Tapi untuk proyek-proyek serius ini dua itu ya. Ganteng dua depan. Jadi kalau untuk APS-C sendiri, kalau ekuivalensinya perkaliannya adalah 1,5 kali lebih kecil daripada sensor full frame. Ya, betul. Itu untuk APS-C. Makanya namanya crop sensor. Crop sensor. Dari full frame dipotong. Betul. Nah, sedangkan Micro Four Thirds itu ekuivalen dengan 2 kali full frame. Iya. Jadi dia lebih kecil lagi sensornya. Betul. Kecil sekali. Kotak kabo sekali. Nah, untuk Miron sendiri kembali lagi ke kamera yang sering Miron pakai nih. Siap. Kameranya bermacam-macam sensor. Jadi 700D. Terus D Itu lebih ke have fun ya tadi ya. lebih untuk for fun. Untuk foto, gitu. Oke, dia lebih Project-project penggunaannya yang lebih danger kayak masuk hutan, basah-basah. Ini. tangguh ya berarti ya. Tangguh Jadi sekali. Yang penting kombinasikan lensa yang bagus, hasil. iya, yang penting juga teman-teman juga pede Ya, dan pede. harus menguasai teknik Itu sudah terus banyak-banyak explore. banyak explore dan tetap berani untuk maju. Oke, yang kedua GH5. G5 kita turun ke Micro Four Thirds. Jadi ini saya punya yang seperti tadi saya bilang bahwa ini saya punya main kamera untuk video karena saya shoot semua kayak video tuh di sini gitu. Oke. Oh ya, tadi lupa bahas memorinya ini. Memori yang kau pakai, Ron? Ya betul. Jadi memori yang saya pakai di sini ada dua jenis memori. Jadi ini ada yang UHS 2. Oke, mereknya? Mereknya merek Lexar. Oke, Lexar. 8 GB. Dan ini ada memori UHS 1. Jadi ini ada UHS 1 dan ini UHS 2. Semua Lexar ya? Sama-sama semua Lexar. Semua saya pakai dari Lexar. Dan dia punya write dengan reading speed juga sangat tinggi kayak 300 Mbps gitu. Oke. Itu untuk memori. Jadi itu untuk standar memori video sih memang harus agak tinggi harus ya? agak tinggi. Ini sudah dia harga juga lumayan kayak 1 juta gitu. Oh. Tapi ini masih standar sekali. Oke. Tapi sudah lumayan bisa untuk 4K kayak 10 Dan itu menit, penting kah teman-teman untuk memilih memori yang bagus? Kebanyakan dari kita itu mementingkan alat yang bagus. alat yang bagus Gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa. tentang memori. Betul, karena pada intinya semua hasil yang kita shoot atau yang kita rekam itu masuknya ke memori. Ya, jadi kalau kita takutnya pakai memori yang ya Abal-abal. iya bisa dibilang abal-abal yang kurang bagus lah istilahnya begitu, itu juga akan mempengaruhi yang pertama di safety. Ya kan, memori bisa rusak, cepat rusak dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya yang paling penting adalah penurunan kualitas dari hasil gambar yang kita shoot. Ya, terutama untuk video ya Ron ya. Terus kecepatan juga transfer data. Jadi kadang kita shoot 4K kalau memori terkuat dia akan stop tiba-tiba sendiri. Betul. Gitu. Terus kadang juga dia punya file kayak patah-patah atau mungkin kayak ada gambar yang terkorap gitu. Jadi kayak sambil rekam sebagian bagus tapi pertengahan ada terkorap baru sambung gitu. Itu karena kadang kayak memorinya kurang mendukung. Reading, dia punya kecepatan menulis dengan membaca data begitu kurang. Jadi kami berdua lebih sarankan untuk kalian juga memikirkan tentang media penyimpanan ya, memori, storage dan apapun itulah. Iya, betul sekali. Oke, jadi kembali lagi G5 ya Ron ya, Iya, G5. betul sekali. G5 itu menjadi main kamera ya Ron ya? Main kamera. Itu dari Lumix ya. Dari Lumix. Nah, kelebihannya nih Ron, yang menurut yang Miron pakai nih G5 nih. Kelebihannya yang paling pertama sekali itu dia punya IBIS. In body image stabilization. IBIS. Saya senang sekali karena saya sudah sangat lama menggunakan atau shoot dengan handheld, jadi pakai tangan saja dengan kamera ini.
dia punya adaptorin sama lensa ini. Jadi dia sudah berat. Jadi ketika dia berat, dia juga sangat mendukung untuk ketika kita menggunakan shoot handheld gitu. Oke. Ditambah lagi dia punya IBIS yang bagus. Jadi IBIS. kadang saya kayak maju-maju 4-5 langkah itu dengan ini saya sudah stabil. Sudah stabil. Ya, Oke, siap. Itu yang siap, pertama. siap. Terus apa lagi? Terus yang kedua selain IBIS, dia punya mungkin kayak kita bisa shoot 4K. Oke, 4K ya. 10 4K bit ya? terus 10 bit lagi 10 bit. di dalam kamera ini. Tapi itu kembali lagi, ada dia punya format yang tinggi sekali itu kayak Cinema 4K. Cinema 4K. Yang 400 Mbps. Oke. Tapi saya memori belum mendukung, jadi saya belum bisa rekam itu dulu. Oke. Meskipun kameranya dia punya kapasitas bagus tinggi, tapi karena memori tidak bisa, kapasitas jarang gunakan begitu. Betul. Dan untuk format-format sendiri itu sebenarnya kita lebih menyesuaikan ya Ron ya dengan kebutuhan di project tersebut. ya, yang kita sering handle gitu. Kalau untuk project-project yang memang dia memerlukan kapabilitas rekaman yang tinggi, nah itu baru kita memakai fiturnya. Tapi so far kameranya GH5 ini memang itu sangat video sentris sekali ya. Ya betul, lebih ke video sentris. Lebih ke video sentris. Jadi fitur-fitur videonya tuh lengkap sekali. Sangat lengkap gitu. Jadi terus kayak audio, external monitor bisa cocok di sini. Betul. Pakai HDMI yang besar. HDMI full size ya, bukan micro. Terus flip screen lagi. Terus kita bisa gunakan ini apa, dia punya tombol-tombol sini juga ada function button banyak sekali. Function jadi button juga kita tidak perlu kayak masuk ke menu setting lagi, tapi kita tinggal langsung tekan dia punya function button. Kita bisa switch dari mungkin Full HD ke 4K. Oke, dan itu kita bisa custom sendiri ya? Bisa custom sendiri. Bisa sesuai dengan kita punya mau. Ya, betul dan sekali. yang lebih menonjol lagi adalah dia unlimited record, betul ya? Betul sekali. Oke. Jadi kita bisa rekam sampai mungkin 30 menit, setengah jam, hampir 1 jam itu dia tidak akan panas begitu. Oke. Selama kita rekam dengan kayak sejauh ini yang harus sudah rekam tuh kayak 4K 60 fps itu bisa sampai 1 jam bisa. Tapi kalau yang kayak tadi bilang kayak yang Cinema 4K 400 fps itu 1 jam kayaknya saya rasa belum bisa. Oke. Dia akan panas sekali gitu. Dia akan panas. Tapi ya memang kalau untuk kebutuhan untuk klip sendiri kan tidak sampai sejauh itu. Cuma kameranya ini sudah mampu mendukung untuk perekaman unlimited record di Full HD ya? Iya, Full HD itu sampai 2 jamnya taruh saja itu. Iya, sampai baterai habis. Ya. Memori full baru kan ini. Iya, sama dengan kamera yang kita pakai ini, yang saya punya kamera yang kita pakai itu Lumix itu juga betul. Sama juga. Unlimited record. Unlimited record itu salah satu kelebihan dari Lumix. Oke. Betul sekali. Jadi setelah GH5 ini kelihatannya bodinya sudah bekas perang. Bekas perang, ini terkupas-kupas segala macam, baju suruh robek-robek. Dan ini kamera yang S1. Ini kamera full frame dari Lumix ya. Juga. Panasonic Lumix. Okay. Dia punya ini kalau tidak salah kayak dia punya full frame yang keluaran pertama itu. Iya, termasuknya lah seri pertama gitu. Iya, pertama. Jadi ada Lumix S1, S5 yang terbaru gitu, seperti itu. Dan dia lebih hybrid cam ini. Lebih hybrid. Jadi saya bisa gunakan untuk foto dan video. Oke. Jadi ketika turun-turun project kayak wedding, saya kayak gantung kamera ini di samping begini, yang ini naik gimbal, kalau macam butuh-butuh momen kayak foto video saya pakai kamera ini. Oke. Kalau move-move kayak mau pakai gimbal baru ambil gimbal. Oke. Jadi perbedaannya teman-teman mungkin tadi teman-teman juga bertanya kenapa ini ada Lumix yang full frame ada Lumix yang micro four thirds, terus APS-C-nya kenapa pakai Canon gitu, nggak pakai Lumix. Jadi untuk informasi juga Lumix ini tidak memproduksi kamera yang bersensor APS-C. Betul. Jadi kameranya itu dia ekosistemnya cuma 2, yaitu micro four thirds dengan sama full frame. Ya, jadi dia lompat betul. Gitu. Seperti itu sih. Betul. Tapi satu lagi itu kalau kita mau menggunakan yang kayak crop sensor atau APS-C, kita bisa scale juga. Jadi di sini ada dia punya menu untuk kita down scale gitu. Iya. Itu kayak ke down scale. Kayak APS-C mode gitu, mode APS-C. Oke, seperti itu. Wow, untuk lensa ya kita tidak usah bahas, nanti teman-teman bisa review sendiri lensanya. Seperti itu, ini kayak Sigma dan lain-lain ya. Ini Miron punya peralatan. Betul. Jadi kurang lebih keunggulan dari kamera ini sama dengan ini gitu. Jadi kenapa saya masih memilih ekosistem yang sama, karena saya sudah cukup puas dengan GH5, jadi saya mau masuk ke yang seri full frame, jadi saya ambil yang ini. Tapi secara keseluruhan dia punya advantage sama. Untuk video centric gitu. Saya punya Lumix series. Sekarang tuh pindah ke Sony. Kenapa abang pilih Sony?
Ya. Dan abang mungkin bisa review lebih detail tentang Iya. kamera. Kenapa saya pilih Sony? Karena memang saya yang seperti di sesi pertama saya bilang, saya itu tipe kalau orang yang penjelajah. Dulu saya juga memakai ekosistem Lumix dan masih. Sekarang saya masih menggunakan ekosistem Lumix. Ada 2 Lumix yang saya sekarang pakai itu untuk full record. Untuk liputan, untuk long record menggantikan fungsinya camcorder. Itu saya masih menggunakan ekosistem Lumix, yaitu Lumix FZ, serinya FZ 2500 sama FZ 1000. Nah, untuk main kamera saya sendiri 2. Yang pertama Sony A7C. Oke, jadi ini mainly untuk klip. Ya, ini mainly untuk klip. Sony A7C itu biasanya saya handheld atau saya kasih betul. Terus saya biasanya kalau saya pakai lensa yang yang panjang, yang telefoto, itu karena memang lensa tele itu getarannya lebih kentara. Jadi saya biasanya dibantu dengan monopod. Ya, tapi so far ini biasanya saya pakai untuk kebutuhan lebih banyaknya di sini, karena harus saya akui bahwa pengambilan secara handheld itu ruang geraknya itu sangat luas gitu daripada kita memakai gimbal sebetulnya. Ya, betul. Gitu. Jadi tapi bukan berarti gimbal itu tidak penting. Penting juga ya, di beberapa momen penting gimbal gitu. Jadi untuk follow, untuk stabil gitu memang perlu pergerakan gimbal yang lebih smooth, lebih sinematik. Itu memang sangat diperlukan. Apalagi dalam klip kan. Ya. Betul. Nah, tetapi kalau kita bicara masalah pergerakan kamera dan lain sebagainya, sebenarnya mobilitas itu handheld itu lebih banyak sekali yang kita bisa explore untuk pergerakannya. Betul. Jadi saya memakai Sony A7C ini kamera full frame, sensornya full frame. Oh iya, kecil tuh full frame. Oh iya, sensornya full frame. Sensor full frame, jadi dia sudah mendukung format 4K juga, perekaman 4K. Oke. Tapi perekaman 4K-nya di 30 fps. Oke. Ya, jadi dia sebenarnya kelasnya itu hybrid kamera, jadi dia tidak spesifik untuk video saja, tapi ini bisa foto video. Oke. Terus yang saya suka keunggulannya apa saja ini? Dia bisa slow-mo. Slow-mo. Jadi 120 fps di Full HD itu sangat membantu sekali. Sama kan Lumix juga begitu kan? Ya, betul. Lumix juga ada dia punya. Iya, jadi footage slow-mo kebetulan saya lebih suka dan sangat sering sekali menggunakan footage slow-mo gitu untuk lebih dramatis lah, karena kita betul, kita masing-masing punya style sendiri ya, Ron ya. Sekali, Nah, terus fiturnya slow motion 120 fps di Full HD. Terus yang kedua, saya suka bodinya compact. Lebih Kecil ya, karena semakin bertambahnya usia, semakin bahu juga semakin rasa. Oke, saya mengurangi. Siap. Ya. Terus flip screen, terus body kecil, flip screen, terus dia juga rumornya itu bisa unlimited record. Walaupun saya sendiri belum pernah mencoba sampai ke kelihatannya agak dulu. Kebutuhannya tidak seperti itu. Kebutuhannya tidak seperti itu karena memang saya sudah menggunakan ada kamera yang long record. Tapi dia juga rumornya katanya, walaupun saya belum pernah coba, itu bisa unlimited record juga. Nah, terus dia sudah mempunyai stabilizer IBIS, in body image stabilizer untuk menstabilkan micro vibration namanya, mikro getaran kecil yang biasanya kita kalau shoot belum makan itu biasanya getar-getar. Iya, atau ketemu mantan di lokasi ya itu getar-getar juga. Nah, terus apa lagi ya? Ya banyak lah, untuk custom functionnya juga kurang lebih sama, fungsinya kurang lebih sama, itu A7C yang saya pakai. Oke. Nah, beralih ke body kedua. Kamera kedua saya ini Sony A7 III. Sama juga, ini hybrid kamera juga, peruntukannya lebih ke bukan spesifik untuk video atau foto. Iya, kayak Lumix G5 kan dia lebih spesifik ke video sentris. Nah, untuk dua kamera yang saya pakai ini semuanya hybrid. Jadi untuk foto dan video tuh masih sangat bisa diandalkan. Iya, jadi dia berada di tengah. Kurang lebih sih sama spesifikasinya, cuma bentuknya saja yang berbeda. Oke. Jadi dia, kalau ini dia yang A7C itu mengadopsi bentuk Rangefinder
Rangefinder style namanya. Yang lebih genggam enak gitu. Betul, dia lebih retro. Kalau untuk dari segi body itu selera sih. Kalau ini DSLR, stylenya DSLR. Nah, ini sudah bisa shoot 10 bit atau masih 8 bit? Oke, kalau untuk Sony, nah ini kelemahan juga, salah satu kelemahannya Sony yang mungkin karena kameranya kelasnya hybrid juga, itu dua kamera ini masih di 8 bit. Oke. Di 8 bit. Betul. Tapi ya cukup lah untuk cukup lah gitu. Maksudnya tapi kalau untuk dibandingkan kalau 10 bit sih lebih bagus. Cuma seri yang terbaru nih A74 ini, oh, baru keluar ini. Iya, yang hybrid juga A74 ini sudah bisa 10 bit. Wow. Iya, tapi nantilah kalau misalnya terpancing mau upgrade ini. tidak. Oh, oke. Untuk sekarang. Siap. Ini saja sudah cukup. Nah, kurang lebih sama function buttonnya, terus record apa segala macam, autofocusnya. Nah, saya suka juga Sony itu betul. adalah autofocusnya. Jadi autofocusnya itu sangat membantu sekali. Dia cepat, terus akurat. Lumix. Iya, salah satu kelemahannya Lumix ada di autofocus. Autofocus. Ya not bad lah, tapi secara kecepatan autofokusnya Sony lebih mantap, lebih menang lah, gitu. Tapi kalau kan pecinta handheld dengan manual fokus, Ya. Sini, ayo sini. Tapi tergantung juga sih. Maksudnya kadang-kadang autofokus itu bisa sangat penting sekali. Betul. Tapi kadang-kadang juga ya bisa diakali gitu. Bisa diakali, ya betul. Itu yang saya bisa lakukan. Jadi kayak momen yang saya ingin autofokus, saya gunakan dia punya lensa native lensa. Jadi yang kalau macam momen yang saya ingin pakai autofokus saya gunakan lensa ini. Tapi kalau untuk manual saya pakai lensa adaptor. Iya, saya juga sama. 3 lensa saya malah dominannya semua manual. Manual fokus mulai dari yang lensa tele 135mm f2.8 ini, terus yang super wide 1835 ini, 50. Terus yang makro saya semua menggunakan manual karena memang pada dasarnya video itu kita lebih nyaman sebenarnya manual karena pergerakan fokusnya itu kita bisa atur, bisa kontrol sendiri sedemikian rupa. Jadi banyak variasi-variasi gambar yang kita bisa hasilkan dengan manual fokus. Tetapi kalau movement pergerakan yang memang kita butuh untuk follow gitu. Nah, itu kami berdua itu sangat menyarankan untuk menggunakan lensa yang autofocus. Lebih gitu. ke native lensa. Lebih ke native lens gitu. Seperti itu sih. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kenapa saya memilih Sony? Jadi selain yang pertama tuh autofocus yang menurut saya tadi itu sangat penting sekali di berbagai momen walaupun tidak mutlak ya. Terus yang kedua memang dari segi sensornya saya full frame. Saya lebih suka menggunakan sensor full frame karena kembali lagi dinamika gambar yang dihasilkan, terus gambar itu. Betul, terus low light dan lain sebagainya, banyak faktor yang bisa ditunjang lah. Tapi teknologi kamera sekarang walaupun tidak menggunakan sensor full frame juga sudah sangat mumpuni untuk keadaan misalnya low light. Jadi mitos-mitos kayak misalnya wah sensor kecil gambarnya di low light kurang bagus. Ya, itu sekarang sudah mulai dipatahkan. Ya, betul. Gitu. Karena itu semua kembali ke orang yang di belakang kamera itu. Betul. Akalin cahaya bagaimana, betul. Bagaimana untuk dapat yang pas. Ya, selain itu juga teknologi sekarang, teknologi pemrosesan gambar, prosesor dan lain sebagainya itu sudah sangat canggih untuk memecahkan masalah itu. Iya, betul sekali. Gitu. Betul. Jadi ya full frame, nggak full frame atau kamu mau pakai sensor apapun, sebenarnya semua tergantung kembali ke kebutuhan. Ya, betul sekali teman-teman. Itu menjawab dari pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan gitu. Spill gear gitu itu. Iya, mudah-mudahan bisa membantu, bisa terjawab dan kalau kamu ada saran, masukan atau lain kali kita, pertanyaan, lain kali kita mau bahas apa nih? Iya, betul sekali. Gitu. Teman-teman tinggal komen suara aja, komen di bawah, atau DM di kita Instagram. Betul. Silakan. Iya, di bebas. Instagramnya saya. Tanya apa aja bebas. Di Instagramnya saya atau di Instagramnya Miron atau di YouTube-nya kita sama saja. Bebas. Nanti kalau kita bisa kabulkan, kita akan bahas. So teman-teman, terima kasih. Ini episode Spanggal buat Kam dan kita berdua harap Kam belajar sesuatu di episode kali ini. Dan saya Ron, saya Agung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yobex.